Coba bayangkan situasi ini sejenak. Anda sedang berdiri diam di tengah ruang tamu Anda sendiri. Ya, momen setelah liburan panjang baru saja usai ya. Betul banget. Di sudut ruangan, ada koper yang masih setengah terbuka. Isinya kayak tumpah begitu saja ke karpet. Pemandangan yang sangat familiar. Iya kan? Terus di atas sofa ada tumpukan baju bersih yang belum sempat dilipat, bercampur baur dengan jaket dan baju kotor sisa perjalanan kemarin. Belum lagi kalau kita menengok ke meja makan. Nah iya, toples-toples sisa kue kering berjejer tidak beraturan, bersanding dengan tumpukan resitol, plastik minimarket, dan pernak-pernik sisa mudik. Dan di momen itu biasanya rasanya berat sekali. Sangat berat. Anda menatap semua pemandangan itu dan tiba-tiba ada rasa lelah yang sangat pekat menjalar dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Padahal secara logika kan Anda baru saja pulang dari momen yang seharusnya disebut liburan. Tepat, harusnya kan segar ya. Tapi kalau Anda yang sedang mendengarkan ini merasakan kelelahan yang melumpuhkan itu sekarang, percayalah, Anda sama sekali tidak sendirian. Benar. Merasa kewalahan di momen seperti ini sangatlah normal. Dan itu sama sekali bukan tanda kalau Anda itu lemah atau pemalas. Perasaan lelah yang seolah mengunci tubuh Anda saat menatap kekacauan itu sebenarnya adalah sebuah respons biologis dan psikologis yang sangat nyata. Makanya di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita ingin membongkar pelan-pelan ya, apa yang sebenarnya terjadi di balik rasa lelah tersebut. Betul. Saya kebetulan baru selesai menelusuri setumpuk riset ada sekitar 28 makalah berbeda yang secara khusus membedah fenomena ini. Wow, 28 makalah? Ya. Makalah-makalah ini membahas soal decluttering atau proses merapikan mental pasca liburan. Dan tenang saja untuk Anda yang mendengarkan, misi diskusi kita hari ini sama sekali bukan untuk menceramai Anda. Syukurlah, rasanya kita semua sudah cukup lelah ya dengan tuntutan untuk selalu tampil sempurna dan serba bisa setiap saat. Pasti, kita tidak akan menyuruh Anda untuk langsung mengambil sapu. Misi kita justru ingin memvalidasi perasaan Anda. Jadi, kita akan melihat mengapa kekacauan fisik di ruangan itu bisa menyedot energi mental secara drastis ya. Ya, dari sudut pandang neuroscience dan psikologi. Dan yang paling penting, kita ingin mencari cara-cara yang paling damai, paling bertahap, dan penuh kelembutan. Untuk membantu Anda memulihkan energi itu kembali, tanpa ada paksaan sedikit pun. Betul sekali. Mari kita urai benang kusut ini perlahan. Setuju. Sebelum Anda yang mendengarkan ini mulai menyalahkan diri sendiri dengan pikiran kayak, aduh merapikan koper begini saja aku tidak sanggup, kita perlu paham dulu mekanismenya. Mekanisme di dalam kepala kita saat mata menangkap pemandangan ruangan yang berantakan itu ya? Iya. Kenapa sih melihat benda mati saja bisa bikin kita lelah secara fisik? Nah, kita harus ingat bahwa manusia modern itu menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam ruangan. Bisa 60-80% waktu kita. Wah, sebanyak itu ya ternyata. Iya, ada konsep dalam psikologi lingkungan mengenai kualitas ruang yang kita tempati. Dan ternyata, kekacauan di dalam rumah itu punya korelasi langsung dengan lonjakan stres kronis. Stres kronis? Betul. Ada riset dari Gary W. Evans tahun 2003 yang menunjukkan kaitan kuat antara rumah berantakan dengan depresi. Alasannya bermuara pada satu konsep yang disebut kebisingan visual. Kebisingan visual. Sebentar, ini konsep yang menarik. Jadi maksudnya, barang-barang yang berserakan itu seolah-olah memancarkan frekuensi yang berteriak ke mata kita gitu. Secara neurobiologis, cara kerjanya memang mirip seperti itu. Korteks visual di otak Anda, bagian yang memproses apa yang Anda lihat, itu kapasitas memori kerjanya sangat terbatas. Oke, jadi gampang penuh ya? Persis, setiap benda yang letaknya tidak semestinya, sebutlah kaos kaki yang tersangkut di sofa atau bungkus permen di meja, itu akan bersaing keras untuk mendapat perhatian otak Anda. Oh wow, jadi diam-diam barang itu berebut perhatian ya? Iya. Kalau kita mengintip ke dalam otak pakai pemindah fMRI, kita akan melihat kalau lingkungan berantakan memicu hiperaktivitas di area otak yang disebut default mode network. Default mode network, itu area yang bikin pikiran kita mengembara tanpa tujuan itu kan? Tepat sekali. Otak Anda dipaksa memproses terlalu banyak sinyal sekaligus, jadi pikirannya berputar-putar. Pantes aja rasanya sangat melelahkan. Kalau boleh saya ibaratkan ya, ini tuh kayak Anda buka 50 tab di browser komputer secara bersamaan. Analogi yang sangat pas. Terus tiba-tiba
ada musik yang menyala dengan sangat bising dari salah satu tab itu, tapi Anda tidak tahu yang mana. Pasti panik kan nyarinya? Banget. Mesin komputernya jadi panas, kursornya mulai melambat, kipasnya berderu kencang, dan akhirnya komputer itu hang. Nah, saat komputer otak Anda hang karena terlalu banyak tab visual yang terbuka, ada efek domino pada sistem hormonal kita. Efek domino seperti apa tuh? Otak tanpa sadar menerjemahkan tumpukan barang yang belum dibereskan itu sebagai deretan tugas yang belum selesai. Aduh, tugas lagi ya. Betul. Dalam bahasa evolusi, otak melihatnya sebagai ancaman laten yang mengintai. Hal ini memicu respons fight or flight, insting bertarung atau lari. Wah, tapi kan ini cuma cucian kotor. Masa otak mikirnya kita lagi diserang harimau? Memang dosisnya rendah, tapi masalahnya ini terjadi terus-menerus panjang hari selama barang itu masih ada di situ. Oh, saya paham. Jadi kelenjar adrenal kita terus-terusan dipaksa kerja ya? Iya, adrenal memompa kortisol terus, si hormon stres. Sementara kalau lingkungannya bersih, yang keluar justru endorfin. Jadi lelah yang Anda rasakan saat melihat koper itu murni karena mesin kognitif Anda memang sedang dipaksa bekerja lembur tanpa henti. Betul. Mesin otak kita kepanasan. Oke, jadi secara mesin kita kepanasan akibat kebisingan visual tadi. Tapi kalau kita perhatikan ya, di momen pasca lebaran ini rasanya kelelahan itu berkali-kali lipat lebih berat. Jauh lebih berat dari hari-hari biasa. Bener. Sepertinya emosi dan baterai sosial kita juga sedang benar-benar kosong melompong. Kenapa bebannya bisa begitu bertumpuk khusus di momen transisi liburan ini? Disinilah kita masuk ke fase emosional yang sering disebut sebagai post-holiday blues atau kemurungan pasca liburan. Perasaan hampa pasca liburan. Iya, saat Anda pulang kampung atau kumpul di hari raya, Anda pada dasarnya masuk ke dalam sebuah gelembung emosional. Gelembung emosional yang isinya makanan enak, tawa, dan interaksi yang intens gitu ya. Betul. Otak Anda dengan cepat beradaptasi dengan tingkat kebahagiaan dan dopamin yang tinggi ini. Terus pas liburannya selesai? Nah, mengutip teori adaptasi hedonik dari Daniel Kahneman, ketika Anda kembali buka pintu rumah yang sepi, menghadapi rutinitas yang kaku, otak harus berjuang sangat keras untuk menarik Anda kembali ke garis dasar kebahagiaan normal Anda. Garis dasar atau baseline happiness itu ya? Iya, proses transisi dan penyesuaian kimiawi inilah yang terasa sangat menyakitkan dan hampa. Kayak ditarik paksa dari mimpi yang indah banget, terus tiba-tiba disuruh lari maraton ya? Analogi yang sangat menyakitkan, tapi akurat. Tapi tunggu, saya agak penasaran dan ingin menantang sedikit narasi ini. Boleh ya? Tentu, silahkan. Apakah rasa lelah yang mendalam ini murni semata-mata karena kita merindukan kehangatan keluarga di kampung halaman? Atau jangan-jangan lelah ini justru muncul karena selama lebaran kemarin, kita menghabiskan terlalu banyak energi untuk memakai topeng? Memakai topeng maksudnya berpura-pura. Iya, maksud saya jujur saja ya, kumpul keluarga itu kan tidak selalu ideal. Memang tidak selalu mulus. Seringkali kita harus berpura-pura semuanya sempurna, menutupi masalah, atau memasang senyum palsu saat ditanya hal-hal sensitif oleh kerabat. Itu poin yang sangat kritis. Dan riset psikologi sangat mendukung kecurigaan Anda itu. Oh ya, riset yang mana tuh? Ada teori dari Roy Baumeister tentang fenomena penipisan ego atau ego depletion. Ego depletion, jadi ego kita terkuras. Pada dasarnya itu berarti cadangan energi mental kita untuk mengatur diri sendiri itu punya batas. Dan interaksi sosial selama hari raya seringkali dibumbui dengan pertanyaan-pertanyaan invasif yang melanggar batasan pribadi. Pertanyaan klasik ya. Kapan nikah? Kapan punya anak? Kerjanya apa sekarang? Persis, memilih untuk menjawab dengan sopan atau sekedar menahan lidah agar tidak marah demi menjaga harmoni keluarga, itu luar biasa menguras baterai sosial Anda. Belum lagi kalau kita bicara soal tekanan finansial pasca lebaran. Di salah satu dokumen dari 28 makalah tadi, ada pembahasan soal fenomena sultan sesaat kan? Betul, fenomena yang sangat relevan saat ini. Orang-orang memaksakan pengeluaran yang tidak masuk akal demi validasi sosial saat mudik, menyewa mobil mewah, membagikan uang dalam jumlah besar, hanya untuk terlihat sukses. Padahal mungkin kondisinya sedang pas-pasan. Dan kini mereka kembali ke rumah dengan perasaan bersalah, cemas, dan tagihan kartu kredit yang menumpuk. Jadi, bayangkan situasinya ya. Emosi Anda sedang anjlok karena transisi liburan, Terus baterai sosial habis karena pakai topeng. ditambah kecemasan finansial yang mulai menghantui. Lalu, di tengah kondisi serentan itu,
Anda membuka pintu rumah dan mata Anda langsung diserang oleh koper yang berantakan. Aduh, ditambah cucian yang memicu lonjakan kortisol tadi ya. Betul, ini adalah badai yang sempurna untuk menciptakan kelelahan ekstrim. Sangat berat. Sebuah badai sempurna yang sayangnya harus kita hadapi sendirian di ruang tamu. Memang terasa sangat sepi. Tapi ngomong-ngomong soal menghadapi cucian dan koper ini, apakah beban ini dirasakan sama rata oleh semua orang di dalam rumah? Pertanyaan yang bagus. Karena dari pengamatan sehari-hari, sepertinya respons orang terhadap rumah yang berantakan itu bisa sangat berbeda loh. Pengamatan Anda sangat tajam. Dan disinilah data membawa kita pada sebuah realita yang mungkin sedikit tidak nyaman ya, tapi sangat penting untuk kita pahami. Realita apa itu? Kelelahan sosial tadi memang dialami semua orang. Tetapi ketika berhadapan dengan kekacauan fisik di rumah, dampaknya secara biologis ternyata berbelok tajam jika kita melihatnya dari lensa gender. Oh, ini menarik. Ada perbedaan ya? Ada riset dari UCLA sekitar tahun 2009 dan 2010 yang mengukur kadar kortisol pada pasangan yang tinggal di rumah yang berantakan. Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya, para wanita menunjukkan lonjakan hormon stres yang jauh lebih tinggi dan pola kelelahan kronis yang lebih parah dibandingkan para pria yang berada di ruangan yang sama persis. Sebentar, ini agak sensitif, tapi harus kita bahas ya, dengan penuh empati. Silakan. Apakah maksudnya pria itu secara biologis buta terhadap kotoran dan barang berantakan? Ataukah perbedaan respon stres ini murni karena konstruksi sosial dan ekspektasi yang dibebankan kepada perempuan sejak mereka kecil? Sains menunjukkan bahwa ini lebih banyak dipengaruhi oleh pengkondisian budaya dan sosial yang membentuk cara otak memproses informasi. Jadi bukan karena anatomi mata yang berbeda ya? Bukan. Ini melahirkan konsep yang disebut mental load atau beban mental tak kasat mata. Beban mental tak kasat mata. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Begini, saat seorang pria melihat tumpukan cucian di sofa, ia mungkin hanya memproses informasi visual dasar. Oh, ada baju di sana. Sekedar observasi ya. Betul? Tetapi, ketika seorang wanita melihat tumpukan baju yang sama, otaknya yang sudah terkondisikan secara sosial akan otomatis memicu serangkaian daftar tugas yang sangat panjang. Daftarnya langsung terbentuk di kepala gitu ya? Langsung jalan. Ia memikirkan deterjen sisa perapat takaran, baju warna putih harus dipisah agar tidak luntur, besok cuacanya mendung, jadi harus dicuci sekarang agar sempat kering. Wah, itu proses berpikir yang panjang banget hanya dari melihat tumpukan baju. Dan beban kognitif berlapis inilah yang membuat sistem saraf kewalahan, yang akhirnya berujung pada emotional shutdown atau mati rasa emosional. Rasanya saya ingin memberikan pelukan yang sangat hangat untuk semua perempuan, para ibu, para istri yang sedang mendengarkan diskusi kita ini. Kelelahan luar biasa yang Anda rasakan itu sangat nyata, valid, dan dibuktikan oleh sains. Kalau boleh saya pakai analogi dari dunia kerja ya, ini tuh bedanya antara menjadi pekerja konstruksi dengan menjadi manajer proyek. Analogi yang menarik. Bagaimana itu? Pekerja konstruksi mungkin capek secara fisik, tapi ia hanya menunggu perintah. Kayak, tolong angkat batu ini ke sana. Selesai. Beban pikirannya berhenti di situ. Sementara sang manajer proyek, Sang manajer proyek, otaknya tidak pernah berhenti bekerja. Ia harus memikirkan keseluruhan struktur bangunan, mengantisipasi cuaca besok, memikirkan anggaran, dan memastikan semuanya selesai tepat waktu. dan wajar jika manajer proyeknya kelelahan ya. Sangat wajar jika sang manajer proyek ini mengalami burnout, meskipun ia mungkin tidak ikut mengangkat batu sama sekali. Analogi manajer proyek itu menggambarkan mental load dengan sangat jernih. Dan ironisnya, situasi ini sangat berbenturan dengan tradisi komunal kita di Indonesia. Iya, menjelang lebaran kan kita punya tradisi gotong royong ya. Di desa-desa orang bersatu membersihkan lingkungan. Betul, sebagai simbol kebersihan spiritual. Semua orang terlibat tanpa terkecuali. Tapi pasca lebaran rasanya semangat komunal itu seringkali menguap begitu saja. Dan rumah perlahan berubah menjadi semacam zona perang atau arena yang penuh tekanan. Ketika mata dan pikiran sudah terlalu lelah merespon kekacauan, kita kehilangan kapasitas mental untuk berempati. Jadinya kita gampang tersinggung ya. Iya, sulit mendengarkan keluh kesah pasangan atau kurang sabar menghadapi anak yang sedang rewel. Padahal rumah yang seharusnya jadi tempat pemulihan energi, justru menjadi tempat yang mengurus empati. Sedih juga ya. Memang kenyataannya begitu. Mendengar rentetan fakta tentang beban kognitif dan realita beban mental ini, saya rasa kita butuh menghirup udara segar sejenak deh.
saya setuju. Daripada kita terus terjebak dalam rasa bersalah di ruang tamu ini, bagaimana kalau kita melihat sejenak keluar? Keluar? Maksudnya mencari inspirasi dari budaya lain? Betul, saya penasaran, bukankah kelelahan mengurus barang ini adalah masalah manusia yang universal? Pasti ada filosofi dari belahan dunia lain yang bisa memberi kita perspektif baru tentang cara melepaskan beban masa lalu ini. Tentu saja ada. Banyak budaya di dunia yang sejak lama menyadari ikatan kuat antara ruang fisik dan ketenangan batin. Mari kita mulai dari Jepang. Saya tahu nih, KonMari dari Marie Kondo kan? Tepat. Seringkali orang salah paham dan mengira metode KonMari ini hanya tentang membuang barang sebanyak-banyaknya secara ekstrim. Padahal bukan itu intinya. Bukan. Inti utamanya adalah tentang prinsip spark joy, atau memilih apa yang dipertahankan berdasarkan kegembiraan yang dipancarkan benda tersebut. Oh, jadi kita memilah berdasarkan kategori untuk melepaskan keterikatan emosional ya? Secara psikologis, saat Anda menyentuh sebuah barang sisa masa lalu dan memutuskan untuk melepaskannya dengan rasa terima kasih, Anda sedang melatih otot pengambilan keputusan di otak Anda. Wah, ini indah sekali. Jadi bukan sekedar beres-beres lemari. Betul, Anda sedang memproses emosi lama dan secara aktif melepaskan beban masa lalu yang memang sudah kedaluarsa. Berarti ini proses menyembuhkan diri melalui memilah barang. Memilih apa yang masih relevan dengan diri kita yang sekarang. Sangat indah. Lalu, bagaimana dengan budaya lain? Kalau kita bergeser ke Swedia, mereka punya filosofi yang disebut lagom. Lagom? Apa artinya itu? Secara harfiah bisa diartikan sebagai secukupnya, atau keseimbangan yang pas. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Moderasi. Berarti hidup dalam kesederhanaan ya? Iya, dalam konteks barang, lagom mengajarkan kita untuk melindungi diri dari kelelahan akibat terlalu banyak pilihan, atau choice overload. Pusing milih baju tiap pagi itu termasuk ya? Persis. Saat lemari Anda hanya berisi pakaian yang benar-benar Anda pakai, Anda menghilangkan beban kognitif saat harus memilih baju. Sangat masuk akal. Ada lagi dari Swedia? Ada satu lagi praktek yang sangat menarik. Namanya döstädning atau death cleaning. Tunggu, apa? Death cleaning? Membersihkan kematian? Iya, terjemahan kasarnya begitu. Wow, filosofi lagom tadi terdengar menenangkan. Tapi yang satu ini namanya terdengar sangat gelap dan ekstrim ya untuk ukuran tips bersih-bersih rumah. Saya paham kedengarannya sedikit suram. Tapi esensinya justru merupakan salah satu bentuk kepedulian yang terdalam. Bentuk kepedulian gimana maksudnya? Ini adalah praktik di mana seseorang perlahan-lahan merapikan, menyortir, dan mengurangi barang-barang kepunyaannya secara bertahap sepanjang hidupnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya satu, agar kelak ketika ia meninggal dunia, ia tidak meninggalkan tumpukan kekacauan yang harus dibereskan oleh orang-orang yang ia cintai. Ya ampun. Proses memilah barang ini pada akhirnya menjadi momen refleksi yang sangat damai tentang mortalitas dan apa yang sebenarnya bernilai dalam hidup. Kalau dilihat dari sudut pandang itu, ini sama sekali bukan tentang kematian ya? Bukan, ini murni tentang empati terhadap keluarga yang ditinggalkan. Bukankah ini bentuk cinta kasih yang sangat tulus dan lembut? Kita membersihkan barang kita sendiri agar saat kita pergi nanti, keluarga kita tidak terbebani secara logistik. Hanya mewarisi kenangan yang indah, bukan tumpukan barang yang tidak ada artinya. Perspektif yang sangat menyentuh. Ya, filosofi yang sangat dalam. Tapi begini, filosofi-filosofi global tadi memang sangat anggun untuk direnungkan. Namun bagi Anda yang saat ini masih mematung menatap tumpukan koper dan cucian piring sisa opor ayam di dapur, Filosofi saja mungkin belum cukup ya. betul, kita butuh langkah konkret yang praktis. Bagaimana kita bisa mulai bergerak dari kondisi nol energi ini dengan cara yang paling lemah lembut dan tidak mengintimidasi sistem saraf kita? Kita harus mulai dengan intervensi kesehatan mental yang aplikatif. Ketika Anda merasa lumpuh karena tidak tahu harus mulai dari mana, otak Anda sedang mengalami kelumpuhan analisis. Kelumpuhan analisis, terus gimana cara mengatasinya? Kita gunakan matriks Eisenhower, pendekatan pembagian tugas. Jangan memandang kekacauan itu sebagai satu monster raksasa. Bagi tugasnya. Berarti kita pilah-pilah ya, mana yang darurat dan penting? Tepat. Lakukan yang darurat dulu. Misalnya, membuang sisa makanan basah agar tidak mengundang semut. Kerjakan itu saja dulu. Terus sisanya yang belum beres? Jadwalkan untuk esok hari, delegasikan ke anggota keluarga lain, atau tunda hal yang tidak penting.
Menata ulang seluruh isi koper tidak perlu selesai malam ini juga. Saya sangat setuju dengan prinsip tidak semuanya harus selesai hari ini. Turunkan standar ekspektasi pada diri sendiri dulu. Benar. Lalu, untuk mengatasi working memory otak yang kepenuhan tadi, ada intervensi yang sangat instan. Namanya brain dump. Brain dump mengeluarkan isi otak ke kertas ya. Sederhana saja. Ambil selembar kertas kosong dan pulpen. Pasang waktu 5 atau 10 menit, lalu tulis semua isi pikiran Anda tanpa disaring. Kalau ingat cucian, Tulis, ingat tagihan. Tulis, ingat rasa kesal pada komentar nyinyir paman saat lebaran kemarin. Tulis semuanya. wah, saya suka sekali membayangkan teknik brain dump ini ibarat kita membongkar isi tas ransel yang sangat berat setelah perjalanan panjang. Analogi yang sangat visual. Iya kan? Saat Anda sampai di rumah, Anda tidak harus langsung mencuci dan melipat semua isi tas itu saat itu juga. Yang penting dituang dulu saja ya. Betul, yang penting Anda keluarkan dulu semua isinya ke lantai agar pundak Anda bisa bernapas lega. Menuliskan pikiran ke kertas itu cara kita memindahkan beban dari otak ke dunia nyata. Ransel kognitif Anda jadi kosong seketika. Dan nanti, ketika Anda akhirnya merasa siap untuk mulai membereskan, lakukan dengan teknik mindful cleaning. Mindful cleaning, membersihkan dengan penuh kesadaran. Jangan beres-beres sambil marah-marah di dalam hati atau kepikiran kerjaan kantor besok. Ubah aktivitas itu menjadi semacam meditasi. Libatkan panca indera Anda. Caranya gimana tuh untuk mempraktekannya? Rasakan tekstur spons saat mencuci piring. Hirup wangi sabunnya. Dengarkan suara ritme sapu yang bergesekan dengan lantai. Fokus pada momen saat ini ya. Menyelaraskan gerakan fisik dengan napas yang perlahan, secara saintifik akan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis Anda. Ini akan menurunkan detak jantung secara instan. Tombol istirahat dan cerna pada tubuh kita ya. Menarik sekali. Tapi bagaimana dengan energi sosial kita yang tadi sudah habis terkuras gara-gara pakai topeng tadi? Disinilah pentingnya manajemen energi sosial. Bersih-bersih fisik saja tidak cukup. Anda perlu isolasi terencana. Isolasi terencana, mengurung diri di kamar. Sekadar memberitahu keluarga bahwa Anda butuh waktu 1 jam sendirian tanpa gangguan. Dan belajarlah bilang tidak untuk ajakan reuni tambahan tanpa merasa bersalah. Menetapkan batasan ya. Satu lagi yang krusial, detoks digital ringan. Kurangi screen time sekitar 30%. Melihat unggahan liburan orang lain yang tampak sempurna, itu menguras sisa energi Anda, karena otak otomatis melakukan perbandingan sosial. Wow, solusinya ini benar-benar komprehensif ya. Kita mengatur ulang ruang fisik secara bertahap, mengosongkan beban pikiran, dan memagari energi sosial kita. Dan ingat, selalu mulai dari fisik yang paling kecil. Membereskan 1 meja kopi saja, misalnya. Kenapa harus sekecil itu mulainya? Karena kemenangan kecil memicu dopamin. Dan lingkungan yang lebih bersih terbukti mencegah kita makan camilan berlebih. Dan yang terpenting, memperbaiki kualitas tidur Anda malam ini. Tidur adalah fondasi segalanya. Sangat tepat. Jika kita merangkai semua kepingan diskusi kita hari ini, pesan intinya sangat jelas ya. Bahwa membereskan rumah pasca lebaran bukanlah sebuah hukuman. Ini bukan sekedar tugas domestik yang menyiksa kan? Sama sekali bukan. Melihatnya dari kacamata psikologi, ini adalah bentuk perawatan diri yang paling mendalam. Keseimbangan di lingkungan luar menciptakan ketenangan batin di dalam. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan obrolan kita sampai di titik ini, saya ingin Anda menarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Mulailah dari satu langkah yang sangat-sangat kecil hari ini. Cukup rapikan selimut di tempat tidur Anda atau bawa 1 plastik sampah keluar. Itu sudah sebuah kemenangan besar. Terima perasaan lelah Anda saat ini, itu valid. Anda sudah melewati momen liburan dengan segala dinamika sosialnya dengan sangat baik. Anda berhak untuk istirahat. Sebelum kita benar-benar berpamitan, saya ingin meninggalkan satu pemikiran mendalam yang baru untuk Anda renungkan. Silakan. Tadi kita sempat membahas filosofi tentang bagaimana mengorganisir barang itu membantu kita melepaskan masa lalu yang tidak lagi relevan. Betul. Seperti prinsip dari Jepang tadi. Nah, coba Anda perhatikan tumpukan barang yang paling sulit Anda buang di rumah saat ini. Jika memang kekacauan fisik adalah cerminan dari kondisi mental, Maka ada sesuatu di baliknya. versi masa lalu mana dari diri Anda yang sebenarnya diam-diam masih sangat takut untuk Anda lepaskan? Sebuah pertanyaan yang sangat layak untuk direnungkan pelan-pelan. Terima kasih Anda sudah berkenan meluangkan waktu, duduk bersama, dan menyelami topik ini bersama kami. Pulihkan energi Anda dan beristirahatlah dengan damai hari ini.